Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga pada sehat selalu dan welcome to back my channel. Jadi kali ini aku bakal nge-share atau cerita kenapa aku dibilang mirip RMBTS atau kalian sebut Namjoon. Jadi aku bakal cerita setelah ini, jadi jangan kemana-mana. Gini, pertama dari nol banget. Jadi gini ceritanya, pas waktu itu aku di tempat kerja, sebelum aku dibilang mirip Namjoon itu aku dibilang mirip RRQ Lemon. Jadi pas waktu itu aku kerja megang tamu, dan tamunya itu dia bilang ke aku karena dia bilang gini, "Mas, kok masnya mirip YouTuber itu ya? YouTuber siapa kak?" Aku tanya bintang begitu kan. Nah waktu itu dia bilang katanya aku tuh mirip RRQ Lemon. Aku bilang langsung respon, karena aku ntar takutnya pas aku bilang iya, takutnya aku kepedean atau bagaimana, jadi aku bilang aja ya kak mas gitu kan. Nah habis itu aku tinggalin tamu itu kan. Habis itu dia bilang katanya dia tuh mau ngasih tips gitu kan ke aku, jadi dia bilang gini, "Mas Lema makasih ya" gitu. Yang kedua, pas waktu ada apa ya, aku pernah bikin video kan, bikin video itu aku tuh kayak nggak sadar kalau aku tuh dibilang Namjoon. Nah pas waktu itu video itu aku sebelum ada event kemarin, aku tuh bikin video kayak apa ya, pokoknya video transisi gitu kan, transisi di aplikasi lagi. Nah aku bikin di situ, ada yang komen, itu udah dulu banget, udah lama, udah satu tahun setengah lah kurang lebih. Nah aku dibilang di komen pas waktu itu aku belum viralnya gitu kan. Nah pas waktu itu aku dibilang di komen gini katanya, "Kak, kok kakak mirip apa sih, member BTS sih" gitu kan, masih kayak gitu-gitu. Cuman aku diemin karena yang komen itu masih anak kecil, takutnya kan yang namanya anak kecil kan salah atau gimana gitu kan. Nah pas waktu itu aku bilang, aku balas komennya, yang pas sehari kemudian aku balas, "Wah masa sih" gitu, aku kan bilang gitu kan, aku balas komennya dia. Nah keringetan anjir, panas banget. Nah pas waktu itu aku bikin event di aplikasi TikTok. Nah ya, di aplikasi TikTok aku bikin video candy shop, bikin video dengan hashtag candy shop yang viral di India pas waktu itu. Nah video itu merambah ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah pas waktu itu aku bikin setelah seminggu video itu viral, 6 hari setelah video itu viral, ya seminggu lah kurang lebih. Nah pas waktu itu aku bikin video itu kurang lebih bikinnya 2,5 jam, karena aku itu retake sendiri, terus aku ngepasin kamera belakang, kamera slow motion kan harus pakai belakang. Nah dari belakang aku pasin sendiri. Nah pas waktu itu aku kurang lebih bikin 2,5 jam gitu kan, belum ngedit masih gampang, cuman 25 menit selesai lah ya, 25 menit. Nah pas waktu itu aku iseng-iseng kan, karena video aku menurut aku kurang karena udah malas retake juga. Ya udah aku upload aja di TikTok pas waktu itu. Nah di TikTok itu aku masih baru-barunya main TikTok. Nah main TikTok itu aku masih 2 minggu kurang lebih aku main TikTok 2 minggu. Nah pas waktu itu aku udah ngupload video. Nah pas paginya aku itu nguploadnya malam kurang lebih jam 8 malam. Nah pas paginya itu masih belum ada apa-apa, belum ada reaksi dari para viewers, para yang suka nge-like video gitu kan. Nah pas siangnya langsung aku lihat video aku tuh banyak yang like 10k gitu kan, viewersnya hampir kurang lebih 30k gitu kan. Aku tuh seneng banget karena bagi aku tuh, menurut aku cari like di TikTok atau viewers itu susah banget pas waktu itu. Nah dan mulai dari situ aku udah kayak gila seneng banget gue, parah anjir gitu kan. Aku scroll komennya, karena itu aku baru pertama di push di TikTok, bukan di push sih sebenarnya, kayak banyak yang suka gitu kan. Nah habis itu aku cek scroll komennya hampir sama, dan kalian tahu apa komennya? Dan waktu itu komennya mirip RMBTS, mirip Namjoon, mirip leader RMBTS gitu kan. Nah pas waktu itu karena aku belum tahu RMBTS atau Namjoon yang disebut leader itu, aku langsung searching kan di Google gitu kan.
RMBTS gitu kan, BTS gitu kan tulisannya. Aku searching dan ternyata dia ternyata Korea kan, Korea gitu kan. Nah pas waktu itu aku lihat ternyata dikit, kayak cuman berapa persen sih mirip gitu kan. Nah pas waktu itu aku kayak udah mulai seneng gitu kan, berarti aku udah punya ciri khas sendiri gitu. Dan mulai dari situ aku coba gitu kan. Aku kira kan itu cuma di-push sekali dua kali, sekali gitu kan. Aku coba bikin video slow motion lagi, ternyata banyak lagi yang like gitu kan. Berarti dari sekian apa sih orang-orang yang suka BTS, berarti otomatis kayak bukan aku kegeerannya, kayak suka ke aku gitu kan, kayak suka lihat video-video aku berarti gitu. Nah mulai dari situ aku kayak udah mulai semangat bikin video, kayak ini tuh bikin ini itu juga. Jadi kayak sehari bisa sampai 3 kali video aku up gitu kan. Tapi karena semakin waktu, karena aku juga sibuk bekerja, jadi kayak ya udah antar aja gitu nguploadnya di tempat kerja kan bisa aku repost gitu. Nah mulai dari situ aku kayak gimana ya seneng ya. Di sisi lain juga ada orang yang bilang katanya kalau aku itu mirip dari mananya sih gitu kan, mirip dari mananya sih gitu kan. Nah aku tuh kayak langsung takut gitu kan, takut ya dikira aku tuh mirip-mirip bias kalian gitu kan, mirip BTS gitu. Terus akhirnya aku bikin snap gitu kan, bikin snap kalau video aku tuh viral di TikTok. Terus kemudian banyak yang repost di TikTok dan juga di Instagram di KFM_Korea kan pas waktu itu. Nah aku teman sekelas aku dulu ada yang punya bukan punya apa sih, suka Korea gitu, termasuk BTS gitu kan. Dia suka gitu kan, suka Korea gitu. Terus dia bilang katanya di KFM Korea video aku viral di situ, keluar di situ gitu kan. Nah pas di situ aku kaget dong, wah video gue viral gitu katanya. Nah pas waktu itu kayak apa sih, kerabat keluarga aku, kayak ya keluarga aku gitu ya, dia tiba-tiba langsung, aku kan bikin snap kan, pas waktu itu aku bikin snap di WhatsApp. Terus habis itu keluarga aku tuh pada kayak wah ada viral gitu kan. Terus dikepoin kan Instagram KFM Korea itu sama keluarga aku kan. Dan di situ ada kakak aku, ada apa sih, adik sepupu aku, dia komen katanya wah si kakak aku viral gitu katanya kan. Abis itu kayak seneng banget gitu, tapi di sisi lain ada takutnya karena aku dibilang aku tuh mirip-miripin sama si Namjoon itu. Nah mulai dari situ aku dikasih kayak motivasi gitu kan, motivasi sama teman aku, katanya Arif kamu tuh kan lagi kayak gini, coba kamu biasain gitu kan, nggak usah mikirin yang jeleknya atau baiknya, coba kamu mikir netral aja. Jadi kamu jalanin aja dulu, kalau masalah baik atau buruknya nanti gampang bisa di apa sih pikirin nanti gitu kan. Pas waktu itu aku juga masih tetap takut gitu karena aku masih baru pertamanya kayak gitu. Nah dari situ mulai aku tuh kayak di setiap aplikasi alhamdulillah naik gitu kan. Jadi panas banget sumpah. Jadi pas waktu itu kan kayak apa sih, kayak seneng banget gitu. Di Instagram followersnya naik, terus di TikTok di like followers naik gitu kan. Jadi kayak seneng banget gitu. Tapi di sisi lain pasti ada yang gak suka sama aku karena mungkin ya itu gitu, karena aku viral atau bagaimana. Terus mulai dari situ aku udah mulai merambah ke YouTube kayak gini. Aku coba bikin channel YouTube, siapa tahu kalian pada suka atau gimana sih ya, pokoknya kalian intinya suka gitu. Aku gimana caranya, walaupun aku nggak terlalu suka Korea, tapi gimana caranya biar aku tuh bisa menghibur kalian. Jadi orang menghibur tuh nggak harus kayak aku tuh harus suka Korea banget gitu baru bisa menghibur kalian, itu enggak. Sebenarnya walaupun aku nggak terlalu suka Korea, tapi aku tuh bisa menghibur kalian gitu. Jadi kayak gimana ya, ngembangin bakat yang aku punya, karena bakat aku tuh mirip Namjoon katanya begitu kan. Jadi karena penilaian orang juga beda-beda gitu. Mulai dari situ ya udah aku bersyukur alhamdulillah. Dan
dari sebelum kejadian ini aku viral itu, sebulan sebelum itu aku tuh fisik sama teman aku cewek kan. Dia bilang katanya, dia kan teman aku, dia udah nganggap aku tuh kayak adik sendiri. Dia bilang katanya, pokoknya aku mau lihat adik aku tuh sebelum apa sih, sebelum apa ya, sebelum naik K2 gitu ya, sorry, sebelum apa sih, sebelum, ya pokoknya adalah gitu, dia bilang apa aku lupa, pokoknya gitulah. Sebelum ini kamu tuh harus viral dulu, aku pengen lihat adik aku tuh viral gitu, adik online aku viral gitu kan. Dan ternyata sebulan kemudian benerlah aku viral. Dan mulai dari situ aku seneng. Dan pas waktu aku live di aplikasi Likee, terus kakak online aku yang aku tadi bilang itu nonton, dia bilang katanya, wah bener kan, doa seorang kakak gitu katanya, doa seorang kakak bisa dijabah gitu. Ternyata aku baru sadar ternyata benar gitu. Alhamdulillah. Mungkin kan di sisi lain juga teman-teman aku pada support aku, ada yang doain atau gimana aku juga nggak tahu, mungkin doa dari orang tua juga. Mungkin jalannya udah kayak gini, aku bersyukur alhamdulillah gitu kan. Tapi semoga aja dengan seperti ini tidak membuat aku sombong atau bagaimana. Jadi kayak seneng aja gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu, alhamdulillah dikasih kayak gini. Nggak, terus dibilangin sama kakakku katanya, nggak semua orang bisa seberuntung kamu gitu kan. Jarang-jarang orang yang bisa mirip-mirip artis Korea, diledekinya begitu. Ya udahlah alhamdulillah gitu kan. Ya mulai dari sini aku udah mulai berubah, alhamdulillah. Semoga bisa. Dan bagi kalian yang mungkin yang suka Korea, jangan, bukan gimana sih, bukan aku bilang kalau kalian tuh mukanya dimirip-miripin Korea, enggak. Cuman kalau kalian suka Korea ya nggak apa-apa, tapi jangan terlalu sampai kayak, aku harus mirip Korea, enggak. Jadi kalian kalau emang kalian benar-benar suka Korea, ya udah jalanin aja gitu. Jadi kayak suka sih boleh, tapi jangan sampai meniru kayak, aku suka Korea, aku harus mirip banget kayak orang Korea. Nggak harus kayak gitu. Jadi ya mungkin kalian nggak paham, tapi di sisi lain pasti kalian ngerti. Jadi ya begitulah. Pokoknya aku seneng gitu. Tapi mulai dari kesininya aku udah mulai biasa, udah terbiasa gitu kan. Mungkin ada yang nggak suka sama aku gitu. Pernah aku bikin video pakai lagu BTS gitu kan, terus di komen apa sih, bikin slow motion pakai lagu BTS kan, dan di komen sama anak cewek. Dan anak cewek itu bilang katanya, "Eh, kamu emang benar-benar suka Korea atau kamu pura-pura suka Korea, suka Korea buat naik gitu," aku dibilang gitu kan. Ya udah aku diemin doang, aku balas komen itu karena takutnya aku tuh cari masalah gitu kan, atau ngejawab masalah dari bibit masalah gitu kan. Jadi udah aku diemin, kata temen aku, ya udah biasa, namanya juga orang lagi naik pasti ada orang yang mau jatuhin juga gitu kan. Ya udah habis itu aku udah mulai berdoa, ya semoga aja nggak terjadi apa-apa. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik. Semoga sampai kedepannya juga berjalan dengan baik. Doain semoga aku bisa sukses di dunia kayak gini, di dunia media sosial. Yang lain bisa, kenapa aku juga nggak bisa gitu kan. Selama kita bisa berusaha, ya ada pepatah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Semoga aja sih pepatah itu memang benar. Semoga yang selama aku cita-citakan bisa tercapai, amin. Oke semuanya, jadi buat teman-teman makasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, di subscribe, di share ke teman-teman kalian biar pada mampir ke YouTube ini, ke channel ini, supaya aku bisa tambah semangat bikin videonya. Jadi makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa besok puasa. Jadi semangat buat yang menjalankan puasa. Terima kasih.